Sementara itu, di rumah sederhana pinggir sawah, Bu Rima, mak dari Mamat, terlihat mondar-mandir gelisah di depan pelataran rumahnya. Waktu maghrib bahkan sudah hampir habis, tetapi belum juga terlihat batang hidung anak bungsunya itu. Berkali-kali ia melirik jam dinding di tembok ruang tamu, sembari matanya awas memandang jalanan depan rumah. Udin, kakak Mamat, datang dari musola dengan wajah mengernyit, melihat emaknya yang sedang cemas. "Emak, kenapa? Kok kayak bingung gitu?" tanya putra sulung Bu Rima, remaja berusia 19 tahun itu. "Kamu gak lihat adikmu tadi dilanggar? Sudah jam segini, kok belum pulang?" Ia masih celimukan menatap jalanan. Udin bergeming sebentar, sembari mengernyitkan dahi, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Tadi banyak sih, Mak, anak-anak yang ikut jemaah seperti biasa. Tapi ya aku gak ngeh ada Mamat apa enggak." "Kalau gitu coba kamu tanya sama Irul dan teman-teman lainnya. Wong surup-surup kok ya ndak pulang. Nanti kalau dibawa wewe gombel gimana?" Maknya semakin cemas, berkecak pinggang. Ia mendengus berkali-kali. "Iya, emak tenang aja. Mungkin Mamat langsung berangkat ngaji ke rumah Abah Abdul. Udin pasti cari sampai ketemu. Emak masuk rumah dulu ya, tenangkan pikiran." Bujuk Udin memapah emaknya masuk, lalu mendudukannya di kursi kayu panjang di ruang tamu. Rumah Irul adalah tujuan pertamanya. Namun, kata ibunya, Irul sudah pergi mengaji. Segera ia berjalan menuju beberapa rumah kawan lainnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Hasan, salah satu teman Mamat. Ia berkata bahwa tadi ia melihat Mamat pulang bersama Irul. Mendapat informasi itu, Udin secepatnya melaju ke rumah Abah Abdul untuk memastikan. Tiba di pelataran luas rumah Abah Abdul, hal pertama yang ia cari adalah sandal milik adiknya. Akan tetapi, ia tak menemukannya, meski sudah menggeser beberapa tumpukan sandal yang ada. Dari dalam rumah, seorang anak yang melihat gelagat Udin melaporkannya kepada sang ustadz. Dalam sekejap, Abah Abdul sudah berdiri di depan Udin yang masih sibuk memporak-porandakan sandal. Maklum, dulu masih sering ditemukan maling sandal. Abah Abdul berdehem keras, membuat Udin bernyingkat kaget. Abah, maaf, saya lagi cari Mamat, tapi kok nggak nemu sandalnya?" Ia menggaruk tengkuknya karena merasa tak enak. "Hari ini Mamat nggak ngaji. Emang di rumah nggak ada?" jawab Abah Abdul yang semakin membuat keduanya kebingungan. Mendengar kisah dari Udin, dari dalam ruangan, Irul keluar dan berjalan mendekat, lantas menceritakan apa yang ia tahu. "Mas Udin, tadi pas pulang saat surup, Mamat pamit ke sungai. Perutnya mules katanya," ungkap Irul yang semakin membuat Udin kaget. "Astagfirullah, kok sampai jam segini belum pulang? Jangan-jangan..." Udin tak dapat melanjutkan kalimatnya. Ia gelisah, seakan takut jika yang dikatakan emaknya tadi benar adanya. "Jangan panik dulu, kamu cari dia di sungai. Nanti kalau gak ketemu juga, kita cari sama-sama," usul Abah Abdul menenangkan Udin. Ia mengangguk, lalu bergegas pulang untuk mengambil senter. Emaknya yang berada di teras seketika berdiri ketika menemukan si sulung pulang tanpa membawa adiknya. "Kamu kok pulang sendiri? Mamat mana?" Udin mulai kelagapan menanggapi pertanyaan sang emak. Dengan terbata,
ia berkata, Anu, mak, itu. Kebingungan ia menjawabnya, takut maknya pikiran. Kamu itu kalau jawab yang benar. Una anu, maksudnya piye? Udin mengembuskan napas berat. Mamat dari tadi sore ke sungai, kata Irul. Seketika maknya lemas. Ia terduduk di kursi rotan depan rumah. Udin segera bersimpuh di bawahnya, mengelus tangan Burimah. Kita cari sama-sama ya, Mak. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Mamat. Ya Allah, Mamat. Bener firasatku sejak tadi. Sungai itu wingit, Le. Tempatnya memedi. Hewan-hewan buas juga. Kalau kejebur juga fatal, bisa hanyut. Astagfirullah. Jangan pikir macem-macem, Mak. Mari kita cari dulu. Abah Abdul juga mau bantu kalau Mamat belum juga ditemukan. Udin ambil senter dulu ya. Bergegas, ia mengambil senter ke dalam. Kemudian berjalan tergesa beriringan dengan Burimah menyusuri sungai. Teriakan panggilan nama Mamat menggema memenuhi pinggiran sungai, membuat beberapa warga yang rumahnya dekat dengan sungai mulai menghambur mencari sumber suara. Hampir semua orang yang ditanya Udin dan emaknya tak tahu keberadaan Mamat. Burimah mulai terisak, tak tahu lagi harus bagaimana. Semua orang mulai membantu pencarian Mamat. Atas perintah Udin, seorang warga pergi menjemput Abah Abdul untuk membantu. Hanya beberapa menit saja, Abah Abdul sudah berada di lokasi. Dengan sigap, ia mulai membagi warga menjadi beberapa kelompok, menyusuri semak-semak dan deretan bambu yang berjajar di pinggir sungai. Ada juga yang disuruh menyorot aliran sungai. Sedang emaknya ditemani ibu-ibu menunggu sembari sesenggukan duduk di belakang rumah warga. Waktu sudah semakin larut, tetapi tanda keberadaan Mamat belum juga menemui titik terang. Beberapa warga mulai lelah, berhenti mencari, dan duduk mengibas-ngibaskan kaosnya. Burimah berulang kali mengucap maaf pada para pencari. Semua orang hanya bisa berkata sabar padanya, sebab mereka sudah berusaha, tetapi belum ada hasil. Abah Abdul mulai berpikir kembali. Ia menengahi para pencari, lalu memberi sebuah gagasan. Maaf Burimah, saya harus mengatakan ini. Sepertinya hilang Mamat ini ada hubungannya sama makhluk tak kasat mata. Saya minta semua orang mengambil apa saja peralatan dapur dan membunyikannya sembari memanggil nama Mamat. Saya akan mencarinya melalui mata batin. Terus bunyikan sampai Mamat benar-benar ketemu. Udin, kamu atur pencarian ini. Jangan sampai ada yang kelewat. Sebab jika Mamat sudah terlalu nyaman di sana, akan sulit membawanya kembali pulang. Gagasnya saat itu juga. Udin dan warga lainnya bergegas melakukan perintah Abah Abdul. Sang emak hanya bisa berdoa, sembari terisak di dalam pelukan kakak kandungnya, yaitu Budedari Mamat. Abah Abdul mulai duduk di kursi, bersandar pada tembok belakang rumah warga. Ia memejam. Semua orang mulai melakukan aktivitasnya. Bunyi pukulan tampah, wajan, dan panci tanpa irama memekakan telinga. Mereka berjalan menyebar sambil memanggil nama Mamat bersaut-sautan. Sementara itu, di dunia yang berbeda, Mamat beserta orang yang mirip budenya masih asyik duduk menikmati pertunjukan. Perut Mamat terlihat membuncit. Sepertinya ia kekenyangan.
tapi merasa sayang jika tidak dihabiskan. Buahnya dimakan juga, biar tambah sehat. Habis ini kita pulang ke rumah Bude. Sudah malam. Bujuk sang Bude menyodorkan buah. Mamat melahap semua buah-buahan itu tanpa jeda. Senyumnya semakin merekah. Namun, lama-lama ia mendengar suara tabuhan benda serampangan. Membuatnya mengernyit. Anehnya, beberapa orang di sampingnya mulai berjoget, seakan menikmati alunan suara tanpa irama tersebut. Ia semakin celingukan. Tak kalah, budenya pun mulai mengikuti irama itu. Padahal, jika dibandingkan suara gamelan dalam pertunjukan di hadapannya, sangat jauh berbeda. "Mat, ayo pulang nak, makmu menunggu." Ia terdiam. Sepertinya ia mengenal suara itu. "Ikuti suaraku." Suara itu semakin jelas. Itu suara ustadz ngajinya, Abah Abdul. Ia bertingkat kaget saat netranya melihat makanan di hadapannya berubah menjijikan. Es dawet yang ia pegang berubah menjadi cairan merah kental kehitaman. Bihun yang tinggal sedikit berubah menjadi cacing panjang yang menggeliat. Begitu pula dengan buah-buahan yang terlihat segar tadi, seketika berubah menjadi busuk dan penuh belatung. Seketika ia memuntahkan isi perutnya. Bibirnya gemetaran melihat muntahannya, berupa onggokan daging busuk dan anyir. Ia semakin ketakutan. Tak kalah, rambut budenya perlahan menggerai panjang. Payudaranya menggelantung sampai ke bawah, menyentuh tanah. Tangan dan kakinya perlahan memanjang dan mengeriput dengan kuku-kuku runcing. Nafas Mamat tersengal dengan keringat dingin yang mengucur. Perlahan ia mundur. Beruntung, bubunyan itu masih membuat sosok itu berjoget, tak memedulikan Mamat. Orang-orang di sekitarnya juga berubah menjadi sosok-sosok yang mengerikan. Ia menangis, tetapi dengan isakan yang tertahan, seakan takut mengusik berbagai makhluk yang mengelilinginya. "Cepat pergi nak, tinggalkan mereka." Bisikan itu menyadarkannya kembali. Ia mulai mengendap-endap pergi, lantas berlari kencang. Saat sudah merasa aman, ia membalikkan badan. Betapa terkejutnya Mamat ketika melihat pasar tadi berubah menjadi tumpukan semak dan pepohonan rimbun yang gelap dan mencekam. Secepatnya ia berlari tak tentu arah, terjatuh berkali-kali. Tangan dan kakinya tergores semak belukar sebab gelapnya keadaan. Ia terus menangis memanggil emaknya. "Mamat, tenangkan dirimu, ikuti suaraku, kamu akan menemukanku." Bisikan Abah Abdul menenangkannya. Ia mulai menarik napas, kemudian mendengarkan dengan seksama suara panggilan itu. Abah Abdul tak hentinya mengarahkannya pulang. Ia tak ingin sambungan suaranya terputus, sebab jika panggilannya tadi gubris, Mamat akan kehilangan kesempatan untuk kembali. Perlahan, Mamat mulai merasakan bunyi tabuhan dari para warga semakin terasa mendekat. Suara orang-orang yang memanggil namanya juga terngiang di telinganya. Ada secercah cahaya menyilaukan di depannya. "Masuk Mat, itu jalanmu pulang." Ia mendengarnya sembari terharu. Lantas Mamat berlari menuju cahaya itu dan menembusnya. Udin menoleh menuju suara semak yang bergemersak.
kemudian membelahnya. Seketika ia berucap syukur karena menemukan adiknya yang sedang meringkuk di dalam semak. Ia memeluknya sambil berteriak kepada semua orang, "Mamat ketemu!" Semua orang berhenti memunyikan alat. Mereka mengerubungi Udin dan Mamat. Keadaan Mamat begitu miris. Tubuhnya penuh luka dan dari mulut sampai ke kausnya penuh noda darah mengering. Udin menggendongnya menuju Burimah. Maknya berteriak girang dan menangis haru, memeluk dan menghujani kepalanya dengan ciuman. Semua orang ikut larut dalam keharuan. Budenya mendekat dan mengusap punggungnya. Namun Mamat berteriak ketakutan saat melihat budenya. Setelah dibawa pulang dan cukup tenang, Mamat pun mulai menceritakan semua yang dialaminya. Semua orang terlihat ngeri mendengarnya. Abah Abdul kemudian berpesan agar jangan pernah membiarkan anak-anak bermain saat menjelang malam, sebab Oyo Gombel memang menyukai anak-anak.